Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Berikut ini saya akan menceritakan tentang Allah yang memihak. Ini cerita ironik dan lucu saja. Pada suatu ketika rombongan peziarah rohani datang ke suatu biara, semacam biara yang dihuni oleh para sebutlah rahib. Nah, dengan gembira hati salah seorang rahib mempersilakan tamu memasuki halaman rumah dan mulai menerangkan satu persatu apa yang ada di rumah tua itu, sejarah biaranya seperti apa, semangat hidupnya seperti apa, dan aneka hal. Maka memimpin rombongan dengan berjalan kaki, mereka memasuki halaman biara tersebut. Dan sang rahib mulai menerangkan. Di antaranya adalah menerangkan salah satu pohon yang bengkok, yang condong tumbuhnya. Lalu dia bercerita dengan sangat bangga dan bersyukur bahwa pohon nangka itu sudah sangat tua sejak zaman sebelum kemerdekaan. Dan mengapa bisa menjadi condong diceritakan karena waktu itu biara itu mengalami serangan dari Jepang. Jepang masuk melalui laut dan kemudian memberondong dengan meriam. Kenalah biara itu semestinya. Tetapi yang terjadi adalah ketika mendengar Jepang sedang menyerang, para biarawan, para rahib ini berkumpul untuk berdoa dengan kusuk di kapel. Berdoa dengan kusuk, dan dahsyatnya, mukjizatnya adalah bahwa tidak ada meriam yang memporak-porandakan biara. Dan pohon nangka itu diceritakan demikian. Ketika Jepang menembakkan meriamnya itu kena pohon nangka dan berbelok arah ke arah samping agak jauh ke sana dan mengenai sebuah tempat ibadah yang berbeda dengan biara itu. Lalu rahib itu menyimpulkan betapa Allah itu sangat baik ya, sehingga menghindarkan mereka dari serangan meriam, dan bahkan meriam diarahkan untuk memporak-porandakan tempat ibadah agama lain. Saudari-saudara, itu ceritanya, dan tentu itu hanya cerita fiksi. Tetapi yang mau dikatakan adalah betapa seringkali kita terjebak pada pandangan seolah-olah Tuhan itu memihak kita dan memusuhi pihak yang berbeda dengan kita. Dan itu seringkali menjadi penghayatan orang beragama. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu di pihak mereka dan memusuhi pihak lain. Sebaliknya juga dari pihak sana mengatakan hal yang sama. Jadi mana yang benar? Kalau demikian yang terjadi, Tuhan itu sedang bunuh diri. Dia membunuh milik yang dicintainya. Siapa itu? Kita semua, makhluk-makhluk yang diciptakan menurut kehendak Allah. Mari kita berefleksi, kadang-kadang kita itu bersyukur karena orang lain yang tidak sepandangan dengan kita menderita atau sengsara atau kena musibah. Dan kalau kita tidak seperti mereka, kita merasa diselamatkan dan bahwa Tuhan memihak kita dan tidak memihak yang lain. Mari kita beriman dengan jernih.
Allah adalah pencipta dan Allah menciptakan sesuatu dan apapun dalam semesta ini dalam kasih-Nya. Allah menciptakan karena mencintai. Maka satu, tidak layak orang yang beriman kepada Tuhan mengadili pihak lain yang berbeda dengan kita sebagai orang yang tidak atau keberadaan yang tidak dikehendaki Tuhan, sehingga layak untuk dilenyapkan atau ditiadakan. Sungguh seram kalau orang sampai beriman seperti itu, dan saya kira kita semua sepakat itu iman yang sangat keliru. Kemudian poin yang kedua, kita diajak sesama ciptaan yang diciptakan dengan kasih dalam kehendak Allah. Ingat, dalam kehendak Allah, kita kan tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta. Kalau Tuhan tidak berkehendak, ya Tuhan tidak menciptakan. Kalau ternyata diciptakan, Tuhan menghendaki keberadaan segala sesuatu yang diciptakan. Maka perutusan setiap pribadi beriman adalah mengasihi dan memelihara ciptaan Allah. Kalaupun itu berbeda dengan kita, kalaupun itu sangat bahkan kita benci, itu saja sudah keliru, membenci sesama. Ayo, andai kata setiap pribadi beriman adalah bersemangatkan, merengkuh, mencintai keutuhan ciptaan dengan segala perbedaannya, niscaya kita menemukan harmoni kehidupan, dan itulah surga dunia yang sesungguhnya. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.